lagi dengan saya, Mam Vivin di channel Pins Idea. Oke, sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kerajinan bahan lunak. Kira-kira materi apa saja sih yang akan kita bahas? Nah, yang pertama adalah prinsip kerajinan bahan lunak dan yang kedua adalah jenis dan karakteristik bahan lunak. Nah, sahabat, jangan khawatir ya. Untuk materi selanjutnya tentang kerajinan bahan lunak masih ada di video yang selanjutnya. Jadi, jangan lupa ya, setelah tonton video ini, tonton juga video selanjutnya. Oke, mari kita saksikan. Check it out! Yang pertama akan kita bahas adalah prinsip kerajinan bahan lunak. Pada praktiknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip berikut. Yang pertama adalah keterampilan tangan. Kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan, meskipun diproduksi dalam jumlah yang sangat banyak, namun masih tetap menggunakan tangan. Beda nih dengan industri yang bertumpu kepada kekuatan mesin. Dan yang kedua adalah keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik, sehingga barang yang dihasilkan mempunyai kekhasan tangan tersendiri nih. Dan yang ketiga adalah kedaerahan atau tradisional. Kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dan dibuat dengan keterampilan teknik tangan, tapi masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Yang selanjutnya adalah manfaat karya seni rupa. Yang pertama adalah kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam penggunaan busananya. Contohnya, aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Dan yang kedua adalah kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda, contohnya adalah kotak tisu yang sudah dihiasi dengan manik-manik. Dan yang ketiga adalah kelengkapan rumah atau bangunan, yaitu produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah. Contohnya adalah air mancur yang berbentuk kodok di taman rumah. Dan yang keempat adalah kelengkapan keperluan ritual atau adat. Suatu kerajinan bisa dijadikan sebagai pelengkap dalam suatu ritual atau upacara adat. Contohnya adalah lilin dalam acara ritual. Masuk ke materi selanjutnya. Selanjutnya adalah jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Beberapa bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contohnya adalah tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan forklift. Dan yang kedua adalah bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Contohnya adalah polimer clay, chips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Lalu, apa sih kira-kira karakteristik dari bahan lunak? Yuk kita bahas. Bahan lunak alam contohnya adalah tanah liat. Tanah liat terbentuk melalui proses pelapukan kerak bumi dan memiliki karakteristik sulit menyerap air, mempunyai tekstur tanah lengket bila basah, dan kuat menyatu dengan tanah yang lain. Selain itu, tanah liat bila dalam keadaan kering, butirannya terpecah secara halus. Salah satu contoh kerajinan yang terbuat dari tanah liat adalah tembikar, gerabah, genteng, vas bunga, guci, dan banyak yang lainnya. Dan yang ketiga adalah kulit. Kerajinan kulit menggunakan bahan baku kulit yang sudah disamak lalu dibuat kerajinan seperti tas, sepatu, wayang, dompet, jaket kulit, serta aksesoris seperti gantungan kunci dan yang lainnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah getah nyatu. Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Warnanya yang agak putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Warna yang digunakan juga berasal dari pewarna alam, sehingga warnanya pun natural, tidak secemerlang warna buatan. Dan yang ketiga adalah floor clay. Floor clay berasal dari adonan tepung yang dilumat sehingga kalis dan mudah dibentuk.
Floor clay juga dicampur dengan air. Kerajinan dari floor clay tidak tahan air karena jika terkena air akan mudah rusak. Pewarnaannya juga dilakukan dengan pewarna makanan atau sintetis agar muncul warna-warna yang cemerlang. Selanjutnya adalah bahan lunak buatan. Contohnya adalah polimer clay dan plastisin. Polimer clay dan plastisin memiliki ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Yang membedakan hanyalah polimer clay tidak mengandung minyak sedangkan plastisin mengandung minyak. Dan plastisin sebenarnya adalah termasuk clay yang terbuat dari campuran tepung dan lem. Yang selanjutnya adalah fiberglass. Fiberglass memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campurannya adalah katalis. Inilah yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Wujudnya bening sebening kaca atau air sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. Selanjutnya adalah lilin dan parafin. Lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Selanjutnya adalah gips. Gips adalah bahan mineral yang lama larut dengan air bila sudah menjadi padat. Di dalam gips sendiri mengandung zat seperti hidrat kalsium sulfat dan juga mineral yang lainnya. Dan yang terakhir adalah sabun. Sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti floor clay. Nah, sahabat kreatif, itu tadi adalah penjelasan saya tentang kerajinan bahan lunak. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa klik tombol loncengnya ya, subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.